Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah dengan pelajaran tematik. Bagaimana kabar anak-anakku pagi hari ini? Ustazah doakan mudah-mudahan anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam mengikuti pelajaran pagi hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam, ada beberapa materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu perbedaan gaya dan gerak, hubungan antara gaya dan gerak, dan yang ketiga, pengaruh gaya dan gerak terhadap benda di sekitar lingkungan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Anak-anak, silakan dibuka buku kalian di halaman 59. Jelaskan perbedaan gaya dan gerak. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayun sepeda. Nah, anak-anak bisa lihat contoh di bawah ini. Ini adalah contoh di mana gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Karena tadinya sepeda ini diam, kemudian diberikan gaya dengan mengayunnya, maka sepeda ini akan menjadi bergerak. Ini adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi gerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, mengerem sepeda yang melaju, menangkap bola, dan menahan gerakan bola dengan kaki. Anak-anak bisa lihat contoh gambar di bawah ini yaitu sedang menangkap bola, di mana bola tadi bergerak kemudian ditangkap menjadi berhenti. Jadi ini hubungannya gaya dapat membuat sebuah benda bergerak menjadi berhenti. Yang ketiga adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, mengoper bola yang baru diterima dari teman. Pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan dan memutar arah mobil yang dikendarai. Nah, anak bisa lihat contoh di bawah ini adalah salah satu hubungan gaya dapat merubah arah gerak benda. Nah, mobil ini diputar-putar, maka arah mobil tersebut akan berubah. Kemudian yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat mainan dari plastisin dan membuat guci dari tanah liat. Ini contoh, kalian bisa lihat di bawah contoh gambar ini, di mana tanah liat ini dibentuk, kemudian diberikan gaya, kemudian berubah menjadi sebuah bentuk guci. Di mana ini adalah hubungan dari gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi hubungan antara gaya dengan arah gerak suatu benda itu ada empat. Nah ya, yang pertama tadi gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah arah benda. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian kita lanjut menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak.
Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak dan kecepatan pada suatu benda. Gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Salah satu contohnya yaitu penerapan gaya dalam olahraga adalah lemparan atau dorongan pemain basket terhadap bola. Nah, bola basket tersebut dapat masuk ke dalam keranjang lawan jika diberikan gaya. Nah, gaya yang dilakukan pemain basket mempengaruhi gerak bola basket tersebut. Ya, jadi ada hubungannya ya antara gaya dan gerak suatu benda. Karena adanya dorongan, maka benda tersebut menjadi bergerak atau adanya gaya tarikan atau dorongan. Kita lanjut, pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. Pertama, bermain ketapel. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya. Saat kita bermain ketapel, kita menggunakan gaya berupa tarikan. Nah, tarikan pada karet ketapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil yang semula diam menjadi bergerak dan terlempar jatuh. Ya, jadi hubungannya gaya dengan terhadap gerak suatu benda. Kemudian contoh yang kedua, menimbah air. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa menimba air adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat kita menimba air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Nah, tarikan yang kita lakukan pada tali tersebut mendapatkan sebuah gaya. Tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Ya, jadi ini hubungannya gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian contoh peristiwa yang ketiga, membuat gerabah. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, saat membuat gerabah, pengrajin melakukan gaya untuk mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Nah, gaya yang diberikan pengrajin berupa dorongan dan tarikan. Gaya tersebut menyebabkan tanah liat yang semula berbentuk gumpalan berubah menjadi gerabah ya. Jadi ini adalah contoh hubungan pengaruh gaya dapat merubah bentuk benda. Yang tadinya tanah liat kemudian diberikan gaya dan diberikan tarikan dorongan, maka dapat berubah menjadi biji seperti ini ya, atau gerabah. Oke anak-anak, untuk tugas kalian hari ini kerjakan latihan di buku paket halaman 60 sampai 61 ya. Tugas ini adalah salah satu nilai untuk keterampilan. Anak-anak, semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini kalian dapat memahami dan bermanfaat. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.